Banyak pengamat politik menilai bahwa Demokrat akan kembali ke koalisi Anies Baswedan, meskipun hal tersebut tidak akan berjalan mulus. Bukan kami keluar ini diksinya tidak tepat. Jadi apa jadi? Bahwa bubar, Udah bubar otomatis dong. bubar. Karena kita sepakatnya 3 partai, ada apa-apa bersama kita diskusikan. Tak tahu dia jalan sendiri, dia punya kesepakatan sendiri, tanpa melibatkan, tanpa ada informasi dan tanpa diskusi sama sekali. Dan tadi yang saya sampaikan, sampai hari ini aja tidak ada komunikasi secara langsung. Tapi udahlah, kalau Jadi bagi kami, kemananya udah ya kebayang udah, belum? kalau Yang bagi paling kami- possible kemana? Ya kalau dari kami kemananya itu kita lihat di mana pemimpin yang kami rasa sudah pasti bisa dipercaya. Bukan berjanji bicara apa lalu kenyataannya apa, kan begitu. Ya, silakan kalau misalnya memang jago berkata-kata, kita tahu kok. Mau ngeles apapun faktanya kami dikhianati. Sesederhana itu, Bang. Kalau memang mau maaf nih, nggak usah sampai 7 kali lah ngajak Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies. 7 kali dari Januari sampai sekarang. Koordinator juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan tidak enggan dari koalisi perubahan untuk persatuan. Herzaki mengklaim koalisi perubahan digaungkan oleh Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bukan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh. Koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan Nasdem. Yang menggaungkan perubahan itu Mas AHY. Ia menyebut mulanya Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera sepakat menandatangani piagam kerjasama perubahan dan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Akan tetapi, usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat mencabut dukungan untuk Anies. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian. Ada orang yang tidak berkomitmen, mengapa masih bawa nama perubahan? Buat nama barulah, entah koalisi apa. Demokrat tidak hengkang, tidak keluar, mereka yang buat koalisi baru. Ia mengatakan pihaknya sudah bukan mitra koalisi partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. Banyak pengamat politik menilai bahwa Demokrat akan kembali ke koalisi Anies Baswedan, meskipun hal tersebut tidak akan berjalan mulus. Pak Surya berinisiatif menemui Pak Habib Salim. Pak Surya? Pak Surya. Pak Surya Paloh? Ya. Oh, langsung ketemu? Menemui dan menyampaikan itu. Kemudian Pak Aniesnya juga ditemani Pak Anies. Kemudian malam harinya Pak Anies ketemu dengan DPP, dengan pengurus terasnya PKS. Berarti itu terjadi pertemuan hari Rabu ya? Saya kira Rabu ya. Ya, Rabu. Oke. Dan proses itu ingin ditemui juga dengan pihak Demokrat sebenarnya. Demokrat. Tapi belum ada jawaban? Ya, belum. Bahkan sampai saat ini belum ada jawaban dari Demokrat? Saya tidak tahu sekarang, tapi sudah disampaikan sejak awal lah, kira-kira gitu. Dan kelihatannya memang Demokrat agak kurang menjiwai esensi daripada koalisi perubahan. Harusnya koalisi perubahan artinya bisa berubah kapan saja. Kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke, betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam. PKS buka suara soal Partai Demokrat membongkar kalau Anies Baswedan menyetujui kerjasama Nasdem dan PKB dengan menjadikan Muhaimin Iskandar atau Caimin cawapres. PKS menghormati sikap Demokrat. Pertama, PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam koalisi perubahan untuk persatuan.
namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama. PKS tetap konsisten mendukung Anies Baswedan sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro. Sampai saat ini, PKS merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. PKS pun masih berpegang pada kesepakatan terkait Cawapres. Ia menyerahkan keputusan Cawapres kepada Anies. PKS berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bahwa dalam penentuan calon Presiden Republik Indonesia ditentukan oleh calon Presiden Republik Indonesia Anies Rashid Baswedan. Lebih lanjut, PKS meminta semua pihak untuk memastikan pemilu 2024 berjalan lancar. PKS memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan bergabungnya PKB ke kubu Anies Rashid Baswedan, dipastikan suara Prabowo Subianto akan gembos. Hal itu didasarkan pada langkah Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung ketua umumnya Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. Keputusan PKB bergabung dengan Nasdem jelas merugikan Prabowo. Untuk sementara, Prabowo kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis pemilih PKB, terutama Jawa Timur dan masa Nahdliyin. Prabowo membutuhkan dukungan massa PKB untuk mengimbangi kekuatan Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan basis Nahdliyin. Oleh karena itu, hilangnya PKB dari koalisi pendukung Prabowo menjadi kerugian besar bagi Ketua Umum Gerindra tersebut. Namun, di sisi lain, PKB memiliki alasan kekuatan meninggalkan koalisi pendukung Prabowo. Pasalnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sejak tahun lalu sudah digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik.